Pernah nggak sih ngerasa kalau belajar itu kayak terpenjara di dalam kelas? Gimana kalau kita dobrak dinding itu? Yuk kita ubah seluruh area sekolah jadi laboratorium digital yang seru banget lewat sebuah metode yang namanya berburu harta karun. Nah ini dia nih biang keroknya. Konsep pelajaran yang seharusnya dinamis jadi terasa abstrak, murid-murid jadi bosan di kelas, dan seringkali ada anggapan kalau pembelajaran digital itu mahal. Tiga hal ini nih yang jadi dinding tak terlihat penghambat potensi belajar mereka. Ya, terpenjara. Dinding tak terlihat inilah yang bikin siswa jadi jauh dari pengalaman belajar yang otentik, yang memisahkan teori di buku dari dunia nyata yang ada di sekeliling mereka. Tapi, coba deh kita balik pertanyaannya. Gimana jadinya kalau kita bisa runtuhin dinding-dinding itu? Gimana kalau seluruh area sekolah itu jadi laboratorium kita? Dan ini dia jawabannya. Lewat metode berburu harta karun, kita ajak siswa keluar kelas. Mereka bisa pakai gawai yang udah ada di saku mereka buat belajar secara aktif, di mana aja, mau di taman sekolah, di kantin, dimanapun. Jadi, ini bukan sekedar permainan biasa ya. Ini tuh sebuah petualangan belajar yang aktif, berbasis lokasi, dan yang paling penting, seru banget untuk semua jenjang pendidikan. Dan ini bagian terbaiknya. Lupakan mitos digital itu mahal. Modalnya hampir nol. Cuma butuh kertas, printer, sama smartphone yang rata-rata siswa udah punya. Gampang kan? Oke, kedengarannya emang seru. Tapi, apa sih yang bikin metode ini benar-benar efektif? Nah, jawabannya ada di landasan teori pendidikannya yang kuat banget. Intinya tuh ada di tiga pilar ini. Pertama, siswa belajar dengan mengalami langsung, jadi bukan cuma dengerin teori. Kedua, mereka membangun pemahaman bareng-bareng sama temennya. Dan ketiga, mereka memanfaatkan teknologi yang emang udah jadi bagian dari hidup mereka sehari-hari. Udah siap buat bikin petualangan sendiri? Gampang banget kok. Ini dia cetak biru sederhana yang bisa langsung Anda coba. Prosesnya simpel banget, cuma 4 langkah. Satu, rencanakan misinya, bikin pertanyaan yang bikin penasaran. Dua, siapkan peralatannya, cukup bikin QR code aja. Tiga, biarkan petualangannya dimulai. Dan yang paling penting, nomor 4, tutup dengan refleksi bareng buat mengikat semua pelajaran yang mereka temukan. Dan lihat deh, semua peralatan digital yang kita butuhin itu gratis. Dari bikin QR code, mendesain petunjuknya di Canva, sampai bikin lembar jawab digital di Google Forms, semuanya tersedia cuma-cuma. Sekarang, kita lihat dampaknya. Apa sih hasil nyata yang didapetin, baik buat siswa maupun buat guru, dari petualangan seru ini? Nah, ini poin kuncinya. Aktivitas ini tuh bukan sekedar seru-seruan, tapi benar-benar mengasah karakter profil pelajar Pancasila. Saat mereka berburu harta karun, mereka itu lagi latihan berpikir kritis, jadi lebih mandiri, dan pastinya bergotong royong buat mecahin masalah bareng-bareng. Buat guru, wah ini beneran sebuah revolusi. Penilaian jadi otomatis, dan kita bisa lihat hasilnya saat itu juga secara real time. Jadi selamat tinggal deh sama tumpukan kertas yang bikin pusing. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Fokus kita sebagai guru jadi bergeser, bukan lagi cuma jadi tukang koreksi kertas, tapi jadi analis yang bisa melihat pola pemahaman setiap siswa. Keren banget kan? Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua, para pendidik. Dengan potensi yang tak terbatas di setiap sudut sekolah kita, kira-kira harta karun pengetahuan apa ya yang tersembunyi dan siap untuk kita temukan bareng para siswa?